Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Pak Heri Widodo bisa menjumpai kalian kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai kecepatan, mengenai unsur-unsur kecepatan, dan nanti kita juga akan membahas mengenai soal dan sekaligus pembahasan yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan ataupun menyelesaikan soal kecepatan agar tepat dan mudah? Mari kita simak tayangan selanjutnya. Baik, kita mulai saja mengenal materi prasyarat. Yang pertama, kita harus mengenal satuan panjang atau jarak seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, serta milimeter. Materi prasyarat kedua, kita harus mengenal satuan waktu yang berisi antara lain jam, menit, dan detik. Satu lagi, materi prasyaratnya adalah kita harus mengenal satuan kecepatan. Di sini, satuan kecepatan adalah merupakan satuan turunan dari gabungan satuan panjang atau jarak dengan satuan waktu, seperti pada gambar di atasnya. Kita ambil contoh, misalnya ada kilometer per jam. Kilometer per jam ini merupakan turunan dari satuan panjang kilometer dalam satuan waktu jam. Contoh lain, di sini ada meter per menit. Ini adalah gabungan dari satuan panjang meter dan satuan waktu menit. Begitu juga dengan sentimeter per detik. Ini merupakan turunan dari satuan panjang senti dengan satuan waktu detik. Selain ini bisa juga nanti pengembangan. Misalkan ada satuan dekameter per menit, desimeter per jam, dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah untuk mempelajari satuan panjang, satuan waktu, dan satuan kecepatan? Mari kita pelajari satu persatu untuk mengingat satuan-satuan tersebut. Satuan panjang atau jarak. Kita langsung saja menuju contoh. Kita ambil contoh seperti ini. Ada 7 km. Itu kalau kita rubah menjadi satuan jam atau dekameter, itu hasilnya seperti apa? Coba perhatikan di tabel ini. Ini ada 7 km. Berarti nanti yang dimasukkan ke sini adalah angka 7 seperti ini. Nah, yang diminta adalah dekameter. Dekameter ada di sini. Maka untuk ruang yang masih kosong, ini kita beri angka 0 seperti ini. Nah, jadi nilai 7 km itu sama nilainya dengan 700 dekameter seperti ini. Baik, lanjut. 1,3 dekameter. Mohon diperhatikan di sini ada angka 1, ada angka 3, dan ada koma di tengahnya. Di sini kita membahas mengenai satuan panjang. Berarti kita tentukan mana yang satuan. Baik, nilai satuan di sini kebetulan ada di angka 1. Berarti angka 1 ini kita tuliskan di dekameter di sini. Seperti ini. Kemudian komanya tidak usah kita tulis, langsung angka di belakangnya. Ada angka 3. Nah, sekarang baru kita lihat di sini mintanya ke sentimeter. Sentimeter ada di sini. Ini masih ada ruang kosong. Kita beri tanda 0. Nah, jadi di sini bisa kita sebutkan, bisa kita simpulkan bahwa 1,3 dekameter
Itu sama saja nilainya dengan 1300 cm. Lanjut. 41,56 meter. 41,56 meter. Kita perhatikan nilai satuannya. Kebetulan di sini saya sengaja memberi angka 1 sebagai satuan. Jadi angka 1 ini kita masukkan ke dalam meter di sini. Langsung saja kita masukkan. Setelah ini kita masukkan angka di depannya adalah 4. Kemudian di belakang koma ada angka 5, kita tulis di belakangnya, dan angka 6. Di sini mintanya ke cm. Ternyata cm sudah terisi. Jadi nilai dari 41,56 meter itu nilainya sama dengan 4156 cm. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Baik, lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan angka 79 cm. Di sini kita perhatikan nilai satuannya antara 7 dan 9. Kira-kira yang mana? Angka satuan adalah angka yang paling belakang, dan jika ada koma, berarti angka yang di depan koma inilah yang satuan. Berarti nilai 9 kita masukkan ke cm. Kemudian angka yang lain kita masukkan juga, ada 7 di depannya. Nah, ini agak beda dengan yang tadi. Kita perhatikan di sini. Sekarang yang diminta adalah meter. Sedangkan meter adalah di sini. Ini kosong. Ini juga sama. Kita isi dengan 0. Nah, sekarang kita sudah mempunyai angka 079. Baik, karena di sini mintanya M atau meter, maka di sini, karena di sini masih ada angka, padahal mintanya di meter, di sini kita beri tanda koma seperti ini. Berarti nilainya 79 cm ini sama nilainya dengan 0,79 meter. Baik, lanjut. Sekarang kita ada angka 865,9 meter. 865,9 meter. Satuannya adalah, karena ada koma, berarti angka di belakang koma, di depan koma. Di sini ada angka 5. Berarti 5 ini dimasukkan ke meter di sini. Kemudian ada 6 depannya, 8 depannya, terus tidak lupa ada angka 9 di belakangnya. Baik, sekarang kita sudah menemukan angka 865,9. Sekarang kita perhatikan yang diminta adalah kesatuan hektometer. Di sini hektometer HM. Karena di sini masih banyak angka, ada angka, maka di sini kita beri tanda koma karena ini mintanya di hektometer. Jadi kesimpulannya bahwa 865,9 meter sama nilainya dengan 8,659 hektometer. Baik, lanjut. Di sini ada angka 4000 mm. 4000 mm. Perhatikan satuannya adalah, ya ini 0. Satuannya adalah 0. Berarti 0 kita masukkan di milimeter. Terus berikutnya ada 0 lagi. Ada 0 lagi. Dan berikutnya adalah 4. Oke. Di sini sekarang perhatikan apa yang diminta. Yang diminta adalah meter. Perhatikan di sini, meter. Kita beri tanda koma seperti biasa.
Baik, karena di sini di belakang koma adalah 0 semua, di sini bisa kita cukup tuliskan 4 saja. Berarti 4000 mm bisa kita tulis sebagai 4 meter. Baik, untuk materi prasyarat yang panjang atau jarak, kita cukupkan dulu, nanti kita ulangi pada kesempatan berikutnya. Sekarang kita lanjut untuk materi selanjutnya. Materi prasyarat selanjutnya adalah satuan waktu. Perhatikan, di sini ada jam, ada menit, dan ada detik. Dan di sini ada angka 60. Dan di sini juga ada tanda panah. Di sini ada kali, kalau ke kiri adalah bagi. Ini nanti dimaksudkan kalau kita mau merubah dari jam ke menit, itu berarti geser ke kanan, berarti nanti dikalikan 60. Langsung saja soal yang pertama. 7 jam. Mau kita jadikan ke menit. 7 jam. Ke kanan berarti dikali 60. Berarti 7 dikali 60 menit. Sama saja dengan 420 menit. Lanjut. Sekarang kita ada angka 3/4 jam. Akan kita jadikan menit. Sama seperti tadi. Kalau geser ke kanan berarti kita kalikan dengan 60. Kita rubah 3/4. Kita kalikan dengan 60 menit, maka hasilnya 3 kali 60 adalah 180 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 45 menit. Jadi 3/4 jam itu sama nilainya dengan 45 menit. Baik, lanjut. Mau diperhatikan, di sini dari 3 detik akan dijadikan ke menit. Di sini berbeda karena bergesernya ke kiri. Kita tulis saja, karena geser ke kiri, maka 3 dibagi dengan 60. Atau bisa kita rubah menjadi 3/60. Ini bukan pecahan, tapi ini adalah satuan waktu, jadi kita cukup sederhanakan saja menjadi 1/20 menit. Jadi 3 detik jika kita rubah menjadi satuan menit, itu sama nilainya dengan 1/20 menit. Oke, untuk satuan waktu kita cukupkan dulu. Kita berpindah ke satuan kecepatan. Seperti tadi, satuan kecepatan adalah satuan turunan dari gabungan satuan panjang dengan satuan waktu. Tadi ada kilometer per jam, ada meter per menit, dan lain sebagainya. Kita langsung ke contoh. Ada 7 km per jam akan kita rubah menjadi meter per jam. Yuk, perhatikan. 7 km per jam, kita rubah penulisannya seperti ini. 7 km per jam. Masih sama, hanya yang beda penulisannya saja. Kita rubah menjadi meter per jam. Oke, tadi kita contoh yang pertama tadi adalah 7 km. Itu sama nilainya dengan 7.000 meter per jam. Berarti 7 km per jam kalau dirubah menjadi meter per jam, nilainya menjadi 7.000
meter per jam. Oke, mau diperhatikan di sini yang berubah adalah yang atas, kilometer menjadi meter saja. Seperti tadi, ini hanya terjadi perubahan satuan panjang atau satuan jarak saja. Jam ke jam masih sama. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal yang rubahnya atas saja, gunakan perubahan pada satuan panjang atau satuan jarak. Oke, lanjut soal yang kedua. Di sini ada 120 meter per jam akan kita rubah menjadi meter per menit. Mari kita rubah penulisannya 120 meter per jam. Kita rubah menjadi meter per. Oke. Mengapa di sini sama? 120 ini juga 120 karena ini meter, ini juga meter. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang berubah adalah sekarang yang bawah. Karena di soal ini adalah jam menjadi menit. 1 jam ada 60 menit. Berarti jamnya kita rubah menjadi menit. Jadi sekarang ada persamaan baru, 120 dibagi 60. Nilainya adalah 2. Jadi 120 meter per jam, kalau kita rubah menjadi meter per menit, hasilnya adalah 2 meter per menit. Mau dibedakan? Kalau ini yang rubah yang atas saja, kalau ini yang rubah yang bawah. Oke. Nanti bisa kita ulangi lagi. Lanjut. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada 0,24 km per jam. Kita rubah menjadi meter per menit. Perhatikan, yang atas juga rubah, yang bawah begitu juga ikut rubah. Mari kita rubah dulu penulisannya. 0,24 km per jam. Kita rubah menjadi, perhatikan di atas ini, satuannya adalah 0. 0 masukkan di kilometer, 0. Kemudian ada 2, ada 4. Di sini mintanya ke meter, berarti ini masih ada 01. Kita tambahin 0. Kita dapatkan angka 240 meter. Selanjutnya dari jam menuju menit. Sama seperti ini, jam menit, berarti kita bagi dengan 60 menit. Sekarang kita sudah dapatkan persamaan ini, tinggal kita hitung saja. 240 dibagi dengan 60 hasilnya adalah 4 meter per menit. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ada 3 meter per menit akan menjadi berapa meter per jam? 3 meter, bawahnya menit. Nah, coba perhatikan. 3 meter per menit akan kita rubah menjadi meter per jam. Oke, meter ke meter masih sama, cukup kita tuliskan saja ataupun kita pindah 3 meter. Sekarang menit ke jam. Menit ke jam, berarti itu gesernya ke kiri. Berarti kita bagi. Jadi 1/60. 1/60 jam. Jika masih bingung, nanti bisa ulangi lagi untuk yang berubah kesatuan waktu. Tadi contohnya adalah 3 detik menuju ke menit, yang 1/20. Baik,
Sampai di sini kita masuk, kita ingat lagi masalah pembagian yang seperti ini. Ini kita gunakan saja ke pecahan. Jadi ini sebaiknya kita rubah bentuknya supaya lebih jelas. Ini sama saja dengan 3 dibagi 1/60. Sama, hanya penulisannya ini model susun, ini mendatar. Baik, untuk pembagian pecahan seperti ini bisa kita tuliskan sama saja dengan 3 dikali 60 di atas per 1, atau istilah Jawa itu sering dengan istilah ping walik untuk pembagian. Baik, sekarang kita tinggal hitung saja. 3 kali 60 itu hasilnya 180 per 1. Jadi hasil dari 3 meter per menit itu sama saja hasilnya 180 meter per jam. Atau bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, jika kita bisa menghabiskan 3 meter dalam waktu 1 menit, maka 1 jam kita akan bisa menghabiskan 180 meter per jam. Baik, selanjutnya di sini ada 36.000 cm per menit. Akan kita rubah menjadi meter per detik. Caranya sama, kita rubah dulu menjadi bentuk susun seperti ini. Ada 36.000 cm per menit. Kita akan rubah menjadi meter per detik. Nah, sekarang kita rubah. Yang atas ini beda. Sentimeter menjadi meter. Kita rubah. Oke, karena satuannya ini adalah 0 cm. Kita masukkan di sini 0, 0, 0, kemudian ada 6, ada 3. Oke, jadi di sini kita tuliskan 36.000 dengan satuan ada di cm. Perhatikan berikutnya. Di sini ada meter, berarti cukup sampai di sini. Kita bisa beri koma di sini. Nah, jadi angka yang akan kita pakai adalah 360. Selanjutnya, dari menit ke detik. Menit ke detik ini ada 60. Langsung tulis saja 60. Nah, kita sudah dapatkan persamaan baru. 360 menit dibagi 60 detik. Maka hasilnya adalah 6 meter per detik. Oke, mudah-mudahan untuk materi prasyarat dari satuan panjang, satuan waktu, maupun satuan kecepatan bisa dipahami. Bisa kalian pelajari lagi, nanti kita ulang-ulang lagi supaya kalian lebih memahami untuk menyelesaikan materi selanjutnya. Baik, setelah kita mengenal materi prasyarat, langkah selanjutnya kita akan mengenal rumus yang akan kita gunakan untuk mencari hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Baik, yang pertama di sini ada jarak, ada kecepatan, dan ada waktu. Mohon diingat susunannya. Jarak di atas, kecepatan di kiri, waktu di sebelah kanan bawah. Selanjutnya, ini ada tanda per atau bagi, dan di sini ada kali. Di sini dimaksudkan, kalau kita nanti mau mencari jarak, kalian cukup tutup yang jarak ini
nanti maka akan kalian dapatkan yang tidak tertutup kecepatan dikali waktu. Gitu. Itu juga untuk kalian mencari kecepatan, nanti bisa kalian tutup kecepatan ini, maka angka yang atau rumus yang akan kalian dapatkan tinggal jarak dibagi waktu. Begitu juga untuk waktu. Kalau mencari waktu, tutup waktu ini, maka yang tersisa adalah jarak dibagi kecepatan. Baik, sampai di sini kita kunci. Oke, rumus sudah kita dapatkan, sudah kita pelajari. Sekarang langsung menuju ke contoh soal. Baik, contoh soal yang pertama. Andika berlari pagi untuk menjaga kesehatannya. Jika Andika berlari selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam, berapa jarak yang telah ditempuh oleh Andika? Baik, langkah pertama kita tulis apa yang sudah terdapat dalam soal. Kita ketahui waktu Andika ada 3 jam. Kecepatan Andika 5 km per jam. Yang dicari itu adalah jarak yang ditempuh. Kita ingat tadi persamaannya. Jarak, kecepatan, waktu. Berarti untuk mencari jarak, kita cukup mengalihkan kecepatan dengan waktu. Kecepatannya ada 5 km, sedangkan waktunya adalah 3 jam. Berarti jarak yang ditempuh adalah 15 km. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jarak 2 kota adalah 40 km. Ditempuh oleh Francisca dengan menggunakan sepeda selama 2 jam. Berapa kecepatan Francisca mengendarai sepedanya? Baik, seperti tadi kita tulis apa yang sudah ada di dalam soal. Kita ketahui jaraknya 40 km. Sedangkan waktu yang digunakan untuk menempuhnya ada 2 jam. Sedangkan yang ditanyakan atau yang dicari dalam soal adalah kecepatan. Kecepatan, perhatikan rumus. Kecepatan itu bisa kita tulis, kita cari dengan cara membagi jarak dengan waktu. Jarak 40 dibagi waktunya adalah 2 jam. Maka hasilnya adalah 20 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata Francisca untuk menempuh jarak tersebut adalah 20 km per jam. Baik, selanjutnya di sini ada Stefano mengendarai motor dengan kecepatan 100 km per jam. Sedangkan lintasan yang harus ditempuh adalah 300 km. Berapa waktu yang dibutuhkan Stefano untuk menyelesaikan semua lintasan? Kita tulis seperti tadi apa yang diketahui
ada kecepatan 30 km per jam, jarak 300 km, yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan. Untuk mencari waktu bisa kita dapatkan dengan membagi jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 300 dibagi kecepatannya 100. Berarti waktu yang dibutuhkan hanya 3 jam untuk menyelesaikan lintasan tersebut. Baik, dari soal 1, 2, 3 sebenarnya hanya beberapa yang perlu digarisbawahi, yakni bagaimana cara kita memahami soal, menuliskan apa yang sudah ada dalam soal, kemudian kita mencari apa yang ingin dicari dalam soal. Dengan kita cukup berpegangan pada jarak, kecepatan, dan waktu rumus ini. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Baik, di sini soal nomor 4. Martono mengendarai motor berangkat ke kampusnya dengan kecepatan sekian, membutuhkan waktu sekian. Nah, yang ditanya jarak kampus ke rumah. Ada berapa kilometer? Baik, kita mulai. Di sini ada pilihan. Ada 24, 18, 12, 9. Baik, seperti tadi kita tulis apa yang diketahui. Ada kecepatan rata-rata 36 km per jam. Ini. Ada waktu yang dibutuhkan 20 menit. Yang ditanya jarak yang ditempuh. Baik, di sini kita mulai bermain otak-atik. Rumus tetap masih sama. Nah, di sini yang perlu dirubah, karena di sini adalah menit, di sini ada jam, ini adalah dua satuan yang berbeda. Maka ini harus kita samakan. Baik, menit kita akan rubah menjadi jam. 20 menit, tadi 1 jam ada 60, berarti 20 per 60. Kita sudah dapatkan ini dan kita tinggal sederhanakan saja. Ada 1 per 3. Jadi waktu 20 menit ini sama saja dengan 1 per 3 jam. Nah, setelah kita dapatkan waktunya seperti ini, sekarang kita tinggal masukkan. Yang dicari tadi adalah jarak. Jarak itu sama saja dengan kecepatan dikalikan waktu. Kecepatannya adalah 36. Sedangkan waktu, ini jam kan, kita gunakan yang jam ini. Waktunya adalah 1 per 3 jam. Oke, tinggal kita hitung saja. 36 kali 1 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 12 km. Itu jarak antara rumah Martono sampai di kampus. Berarti pilihannya adalah yang ini, 12 km. Di sini yang kalian perlu ingat, di ini ada dua perubahan, ada dua satuan yang berbeda. Harus kita samakan terlebih dahulu. 20 menit kita rubah ke dalam jam. Baik, soal selanjutnya. Soal nomor 5. Di sini ada bus pariwisata dari Kediri berangkat pukul sekian sampai di sana pukul sekian, jaraknya sekian,
Yang ditanyakan adalah kecepatan. Di sini ada pilihan 70, 75, 78, 80. Oke, kita tulis apa yang sudah kita ketahui dalam soal. Waktu tempuh, karena tadi dalam cerita ini sampai pukul 11.20, sedangkan berangkatnya pukul 9.40, berarti kita tulis waktu tempuhnya. Di sini kira-kira berapa jam ini? Sedangkan jarak tempuhnya adalah 130 km. Ini. Yang ditanya kecepatan bus. Berapa kecepatan bus? Nah, yang perlu kita perhatikan di sini. Kita kurangkan 11.20 dikurang 9.40. Tapi ingat, ini bukan satuan hitungan biasa, tapi ini adalah satuan waktu. Jadi kita bisa ulang di sini. Nah, berarti kita tuliskan 11.20 atau pukul 11.20 menit kita kurangi 9.40. Kita kurangkan. Tapi ingat, karena ini tidak bisa dikurang karena lebih besar, yang bawah ini nanti pinjam ke sana. Karena ini jam, pinjamnya pun berbeda. Nih, 20 menit dikurangi 40 menit tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 jam dari sini. Jadi nanti ini yang 11 dikurangi 1 jam, jadinya 10. Sedangkan ini karena pinjam 1 jam itu 60 menit. Jadi 60 ditambah 20 jadi 80. Oke, ulangi. Karena ini tidak bisa dikurangkan karena lebih besar yang pengurangnya, maka ini pinjam yang depan 1. Jadi ini berkurang 1. Jadi di sini kita tulis 10. Sedangkan ini adalah jam, kalau kita pinjamkan untuk menit berarti pinjam 1, berarti kan jadi 60 menit. 60 menit karena ini sudah ada 20, berarti 60 tambah 20 jadinya 80 menit. Tinggal kita kurangkan. 80 dikurangi 40 hasilnya 40. 10 dikurangi 9 hasilnya adalah 1. Jadi waktu tempuhnya itu adalah 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit. Tapi ingat, di sini ada jam, ini masih ada menit. Langsung saja kita ubah menjadi satuan jam. Caranya 1 jam 40. Kita tulis di atas. Menit, jam ke menit ada 60. 1 40 per 60. Kita sederhanakan 1 2/3. Oke, 1 2/3. Supaya lebih mudah, kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara 3 kali 1 ditambah 2. Itu hasilnya adalah 5. 3 kali 1, 3 ditambah 2, hasilnya 5. Terus untuk yang bawah, kita pindahkan saja di sini. Jadinya 3. Oke, kita sudah dapatkan waktu tempuhnya 5/3 jam dan jaraknya 130 km. Kita tinggal masukkan mencari kecepatan. Berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya ada 130 dibagi waktunya ada 5/3. Bagaimana cara membaginya? Kita kembali lagi ke materi pecahan. Ingat pecahan untuk pembagian seperti ini. Ada 130, kita gunakan perkalian yang belakangnya dibalik. 3-nya ditaruh di atas, 5-nya ditaruh di bawah.
Sekarang tinggal kita hitung. Di sini untuk memudahkan ataupun mempercepat, 130 kita bagi dengan 5, hasilnya ada 26. 5 dibagi 5, hasilnya adalah 1. Ini juga penyederhanaan. Kemudian tinggal kita hitung. 26 kali 3, hasilnya ada 78. Jadi, kecepatan untuk bis pariwisata tersebut rata-rata adalah 78 km per jam. Baik, lanjut soal nomor 6. Di sini ada jarak rumah sekian kilometer, mengendarai motor kecepatan sekian kilometer per jam, kemudian tiba di rumah 15 sekian. Pertanyaannya di sini berangkat pukul berapa? Oke, kita tulis saja apa yang diketahui. Yang pertama adalah jarak ada 12 km. Kecepatan ada 45 km per jam. Tiba di tujuan 15.05 WIB. Yang ditanya waktu paman berangkat. Di sini yang akan kita cari terlebih dahulu adalah lama perjalanan paman. Lama perjalanan paman itu adalah waktu. Berarti bisa kita cari dengan membagi jarak dengan kecepatan. Jaraknya 12, kecepatannya 45 km per jam. Waduh, di sini ada sedikit kesulitan karena antara jarak dan kecepatan ternyata lebih besar kecepatan. Berarti ini kita rubah menjadi ya 45 ini kita rubah dari kilometer per jam menjadi ke menit. Oke, kita rubah ke sini, di bawah sini ada 45 km per jam. Sama, ini kita gunakan tadi di materi prasyarat. Akan kita rubah menjadi kilometer per menit. Oke, 45 dipindah tetap. Sekarang jam ke menit. 1 jam tadi ada 60 menit. Tinggal kita sederhanakan. Sama saja dengan 3/4. Oke, karena ini masing-masing kita bagi dengan 15. 45 dibagi 15, hasilnya 3. 60 bagi 15, hasilnya 4. Nah, di sini kita sudah dapatkan 3/4 km per menit. Oke, kita lanjutkan. Masukkan kembali ke sini. Ada 12 km. Kemudian kita masukkan ini ke dalam persamaan tadi. Menggantikan ini tadi. Dibagi dengan 3/4. Ingat pecahan tadi? 12 km dikali 4/3. Maka hasilnya 12 dibagi 3, hasilnya ada 4. 3 dibagi 1, hasilnya 1. Jadi 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Jadi lama perjalanan paman itu ada 16 menit. Oke, 16 menit. Sekarang tinggal kita masukkan ke sini. Jika paman sampai di rumah nenek ataupun tempat tujuan 15.05 WIB, 16 menit sebelumnya itu pukul berapa? Mari kita hitung.
Jadi 15.05 dibagi dengan dikurangi dengan 00:16 menit. Kita kurangkan. Nah, kita perhatikan di sini. Yang atas ini lebih kecil daripada yang untuk mengurang. Sama dengan sebelumnya, kita pinjam dari ini 1, jadi nanti ini ditambah 60, maka hasilnya seperti ini. 14 karena dikurangi 1, ini tambah 60 jadi 65. Tinggal kita kurangkan ini. 5 kurang 6 pinjam depannya, 15 dikurangi 6 hasilnya adalah 9. 49 dan 14 nya kita turunkan saja. Nah, jadi kita sudah dapatkan Prambanan berangkat dari rumah itu pukul 14:49 menit. Oke, ini jadi keberangkatan paman bisa dicari seperti ini. Silakan diperhatikan, dicermati kembali lagi. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, soal yang nomor 7. Ada bantuan di sini, searah tujuan. Di sini ada Bagus dan Ayu, itu tetangga, bersama-sama berangkat menuju Purwokerto dengan kecepatan masing-masing 60 km per jam dan 40 km per jam. Jika perjalanan yang ditempuh itu sama, kita akan cari selisih waktu antara Bagus dan Ayu ketika sampai di Purwokerto. Itu berapa selisihnya waktunya. Jika mereka berangkat bersama pada pukul 7, pukul berapa Bagus sampai di Purwokerto? Kita tulis saja apa yang sudah kita ketahui di sini. Bagus memiliki kecepatan 60 km per jam. Sedangkan Ayu kecepatannya 40 km per jam. Jarak yang ditempuh sama, 120 km. Tinggal kita hitung saja. Ingat rumusnya. Yang akan dicari adalah waktu. Berarti kita cari yang Bagus dulu. Waktu, jarak dibagi kecepatan. Oke, jaraknya 120 untuk Bagus dan kecepatannya 60, maka waktu tempuh Bagus hanya 2 jam untuk sampai di Purwokerto. Begitu juga untuk Ayu, 120 dibagi 40, karena itu adalah kecepatan Ayu, maka hasilnya adalah 3 jam. Oke, di sini sudah kita dapatkan selisih waktu tempuh antara Bagus dan Ayu adalah 3 jam, dikurangi 2 jam, selisihnya adalah 1 jam. Oke, ini selisih waktu tempuh antara Bagus dan Ayu. Oke, jika mereka berangkat pukul 7, pukul berapa Bagus sampai di Purwokerto? Oke, Bagus hanya membutuhkan waktu 2 jam. Berarti Bagus sampai di Purwokerto adalah berangkat pukul 7 ditambah waktu tempuh 2 jam. Sampai di Purwokerto pukul 9. Oke, ini untuk soal nomor 7. Jadi searah tujuan di sini yang berbeda adalah kecepatan saja. Baik, berikutnya. Nah, ini kita soal berpapasan. Ada soal seperti ini. Fitri berangkat dari Yogyakarta
menuju Semarang tepat pukul 7 dengan kecepatan 20 km per jam. Sedangkan Anita pada waktu yang bersamaan berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta dengan kecepatan 30 km per jam. Jika jarak Yogyakarta-Semarang 100 km, pertanyaannya, pada pukul berapa mereka berpapasan? Pada berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh Anita saat berpapasan? Begitu juga, berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh Fitri saat berpapasan? Baik, kita tulis dulu apa yang sudah diketahui dalam soal. Kecepatan Fitri 20 km per jam. Berangkat dari Jogja menuju Semarang. Selanjutnya diketahui Anita dengan kecepatan 30 km per jam berangkat menuju ke Yogyakarta. Nah, sedangkan di sini diketahui jarak kedua kota adalah 100 km. Mereka berangkat bersama pada pukul 7. Di sini ada kesamaan, yakni jarak dan waktu. Sekarang yang ditanyakan di sini, pukul berapa? Jadi untuk sementara, angka pukul 7 kita abaikan, tapi kita lihat berapa ataupun di mana waktu ketika Fitri dan Anita itu bertemu. Oke, kita mulai. Kita cari dulu waktunya. Di sini sudah ada jarak. Jaraknya kita masukkan ada 100. Nah, sedangkan kecepatannya cukup kita gabungkan antara Fitri dengan kecepatan Anita. Nanti kita akan ketemu di manakah waktu dari keberangkatan mereka. Berarti di sini ada 100 dibagi 50, berarti 2 jam. Jadi setelah keberangkatan mereka akan bertemu 2 jam setelah mereka start dari rumah masing-masing. Berarti karena mereka berangkat pada pukul 7, mereka akan bertemu pada pukul 9. Oke, lanjut. Berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh Anita saat berpapasan? Jarak, kita cari jarak. Jarak itu sama saja dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan Anita adalah 30, dikalikan waktu adalah 2 jam. Maka jarak yang sudah ditempuh oleh Anita saat berpapasan adalah 60 km per jam. Begitu juga untuk yang Fitri. Fitri tinggal mengalihkan 20 km per jam dikalikan 2 jam. Jadi jarak yang sudah ditempuh oleh Fitri itu sepanjang 40 km. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal selanjutnya. Soal 9. Ini sengaja kita hadirkan lagi, hampir sama, ini masih temanya berpapasan. Di sini kita ambil contoh, Santo berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 10 dan kecepatan 40. Dan pada pukul 11, Burhan berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 50.
jika jarak kedua kota 220 dan melalui jalur yang sama, pada pukul berapa mereka berpapasan? Berapa jarak yang sudah ditempuh oleh Santo? Berapa jarak yang sudah ditempuh Burhan saat berpapasan? Yang berbeda di sini adalah keberangkatannya. Santo berangkat pada pukul 10. Sedangkan Burhan berangkat pada pukul 11. Di sini ada perbedaan waktu keberangkatan. Sebelum kita kerjakan soalnya, mari kita tulis dulu apa yang sudah kita ketahui. Santo dan kecepatan 40 km per jam. Ada Burhan 50 km per jam. Ini hampir sama. Hanya perbedaannya di sini Santo berangkatnya 1 jam lebih awal. Oke, Santo berangkatnya 1 jam lebih awal. Untuk jarak sama 220. Nah, sekarang yang perlu diketahui, kok di sini ada angka 40 dari mana? Jadi di sini kita hitung, perhitungan akan kita mulai sejak orang kedua ataupun Burhan ini berangkat. Nah, ketika Burhan sudah mau berangkat, berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh oleh Santo? Karena kecepatan Santo 40 km per jam, sedangkan jarak antara keberangkatan Santo dengan perjalanan si Burhan ini jaraknya 1 jam, maka jarak yang sudah ditempuh Santo adalah 40. Nah, di sini jadi kita lihat posisi Santo ketika Burhan mau berangkat. Jadi yang dihitung di sini jarak antara posisi Santo sekarang dengan posisi Burhan itu seperti ini. Jaraknya 220 dan Santo sudah menempuh jarak 40. Nah, sekarang jarak antara Burhan dan Santo itu tinggal 180. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Angka 180 lah yang akan kita gunakan. Bukan yang 220. Karena ketika Burhan sudah berangkat, jarak di antara mereka bukan 220 lagi, tapi tinggal 180. Karena Santo sudah berjalan 40 km. Baik, kita langsung masuk ke pengoperasian. Rumus tetap sama. Oke, sekarang waktu mereka berpapasan. Tinggal masukkan saja jaraknya 180. Ingat 180 dari mana? Ini. Oke, dibagi waktu. Dibagi kecepatan. Kecepatannya sama seperti tadi dengan menjumlahkan kecepatan orang pertama dan orang kedua. Jadi 180 dibagi 40 ditambah 50. Itu hasilnya 180 dibagi 90, hasilnya adalah 2 jam. Ingat, 2 jam itu dihitung dari keberangkatan orang kedua atau dari keberangkatan Burhan, yakni jam ataupun pukul 11. Berarti mereka akan bertemu pada pukul 13. Oke. Untuk yang A, kita rasa ini sama persis dengan soal sebelumnya. Hanya perbedaannya ada di sini. Karena Santo berangkat lebih awal. Langsung, berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh Santo saat berpapasan? Hati-hati. Kita akan mencari jarak. Mencari jarak itu dengan cara mengalihkan kecepatan dengan waktu.
Kecepatan, oke, sudah jelas 40. Sekarang waktu. Waktu di sini bukan 2 jam ini. Ingat, ini 2 jam dimulai sejak Burhan berangkat. Oke, berarti nanti ini untuk mencari Burhan bisa. Tapi untuk B, karena ini adalah Santo, padahal Santo berangkat 1 jam lebih awal. Berarti nanti waktu Santo menempuh perjalanan sebelum bertemu itu adalah 3 jam. Berarti bisa kita dapatkan dengan mengalihkan kecepatan 40 km dikalikan 3 jam. Karena 1 jam berangkat lebih awal ditambah 2 jam setelah Burhan berangkat. Jadi jarak yang telah ditempuh oleh Santo 120 km. Untuk yang C kita lanjutkan bahwa ini kita akan mencari jarak yang sudah ditempuh oleh Burhan. Oke, kita langsung saja dengan mengalihkan kecepatan 50 kali 2 jam karena Burhan sebelum bertemu dengan Santo itu cukup membutuhkan waktu 2 jam perjalanan. Jadi jarak yang sudah ditempuh oleh Burhan adalah 100 km. Baik, lanjut soal nomor 10. Sekarang kita menyusul. Di sini ada contoh, Hanifah berangkat pukul 9 dari Madiun ke Surabaya dengan kecepatan 40 km per jam. 30 menit kemudian Habib juga berangkat dari Madiun menuju Surabaya dengan kecepatan 50 km per jam. Jika jarak Madiun Surabaya 180 km, pukul berapa Habib bisa menyusul Hanifah? Dan pada jarak berapa kilometer mereka pada posisi bersamaan? Perlu digarisbawahi bahwa Hanifah dan Habib itu tinggalnya berdekatan. Baik, kita mulai. Apa yang diketahui dari Hanifah, kecepatan ada 40 km per jam. Yang dari Habib diketahui kecepatannya 50 km per jam. Untuk yang bersama-sama, jarak yang ditempuh itu sama, 180 km per jam. Oke. Sekarang, sebelum kita mulai perhitungan, kita cari terlebih dahulu jarak yang sudah ditempuh Hanifah sebelum Habib berangkat. Ingat, Hanifah berangkatnya 30 menit lebih awal dari Habib. Jadi di sini 30 menit itu sama nilainya dengan setengah jam. Oke, kita bisa cari dengan cara jarak kecepatan kali waktu. Tentunya ini yang Hanifah tadi. Kecepatannya adalah 40 kali setengah jam karena 30 menit lebih awal. Jadi ada 20 km. 20 km sudah ditempuh oleh Hanifah sebelum Habib berangkat. Oke, lanjut. Sekarang kita cari waktu untuk menyusul. Sama seperti ini, waktu menyusul adalah jarak dibagi kecepatan. Tapi ingat, jaraknya, oke, di sini ada selisih jarak dan selisih kecepatan. Ingat,
Oke, di sini selisih jaraknya 20. Selisih jaraknya 20. Jadi selisih jaraknya si Hanifah dengan Habib. Jadi sebelum pas Habib berangkat, Hanifah sudah ada 20 km. Oke, ini selisih jaraknya 20. Dan selisih kecepatan itu 50 dikurangi 40. Maka hasilnya sama saja dengan 20 dibagi 10. Hasilnya 2 jam. Jadi, pukul berapa Habib menyusul Hanifah? Jadi 2 jam dihitung dari orang kedua berangkat. Berarti bukan pukul 9. 2 jam ditambah Habib berangkat itu berarti pukul 9.30. Berarti 2 jam ditambah 9.30 itu hasilnya adalah 11.30. Oke. Selanjutnya, pada jarak berapa kilometer mereka pada posisi bersamaan? Jaraknya bisa kita cari dan mencari kecepatan kali waktu. Bisa kita ambil dari Hanifah, bisa juga dilihat dari Habib. Hanya di sini membedakan adalah waktu keberangkatan masing-masing. Kalau mau dicari dengan Hanifah, berarti nanti bisa kita gunakan 40 dikali 2,5 jam. Kalau dicari dari Habib, bisa dengan cara mengalihkan 50 dikali 2 jam. Kita ambil salah satu saja. Misalnya ini kita ambil yang Habib aja, 2 jam kali 50 berarti 100 km. Kalau mau dilihat dari Hanifah pun bisa. Silakan coba kalian kalikan 2 jam kali 2,5 jam, karena ini Habib dan Hanifah setengah jam sebelumnya, berarti 2,5 jam dikali dengan 40. Nanti hasilnya juga sama, 100 km. Baik, selanjutnya soal ke-11. Ini masih sama, menyusul. Dini dan Leni tinggal di Surabaya. Dini dan Leni tinggal di Surabaya. Mereka akan pergi ke Semarang. Dini berangkat pada pukul 06.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Pada pukul 7, Leni berangkat juga menuju ke Semarang dengan kecepatan 70 km per jam. Oke. Pukul berapakah Leni akan menyusul Dini? Pada jarak berapa kilometer mereka pada posisi yang bersama-sama? Baik, kita tulis apa yang diketahui. Diketahui Dini 60 km per jam itu kecepatannya, sedangkan Leni 70 km per jam itu kecepatannya. Oke, selanjutnya sama seperti tadi, kita cari jarak tempuh orang pertama sebelum orang kedua berangkat. Jarak yang sudah ditempuh Dini sebelum Leni berangkat. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan Dini ada 60. Waktu keberangkatan Dini itu 20 menit lebih awal. Bisa tulis seperti ini. Tadi 20 menit itu sama saja dengan sepertiga jam. Jadi 60 kali sepertiga adalah 20 km. Ini jarak yang sudah ditempuh Dini sebelum Leni berangkat.
Selanjutnya kita tinggal masukkan saja waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Selisih jaraknya ada 20, selisih kecepatannya 70 dikurangi 60. Itu sama saja dengan 20 dibagi 10. Maka waktu untuk menyusul 2 jam setelah keberangkatan orang kedua atau Leni. Nah, baik. Jadi pukul berapa Leni akan menyusul Dini? 2 jam ditambah 7. Karena ini dilihat dari keberangkatan orang kedua. Berarti mereka akan menyusul, akan bersama pada pukul 9 WIB. Pada jarak berapa kilometer mereka pada posisi yang bersamaan? Mereka akan bersama-sama, berarti di sini ada jarak. Bisa dilihat, kalau di sini kita ambil dari keberangkatan ini, berarti 2 jam dikali 70. Ini hasilnya adalah 140 km. Oke, bisa kalian pahami lagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai berpapasan, namun dengan waktu keberangkatan yang berbeda. Di sini kita ambil contoh jarak rumah Arman dan Danu ada sekian kilometer. Arman berkendara mulai pukul sekian dengan kecepatan sekian, dan pada pukul sekian Danu berkendara ke rumah Arman dengan kecepatan sekian melalui jalan yang sama dan semua lancar, maksudnya tidak ada halangan. Pukul berapa mereka akan berpapasan? Kita cari tahu apa yang sudah diketahui. Di sini ada jarak 180 km. Ada kecepatan Arman 80 km per jam, ada kecepatan Danu 60 km per jam. Sedangkan selisih waktu keberangkatan ada setengah jam atau 30 menit. Baik, langsung kita cari tahu jarak yang sudah ditempuh Arman sebelum Danu berangkat. Jarak yang sudah ditempuh Arman sebelum Danu berangkat bisa dicari dengan cara mengalihkan kecepatan Arman dikali waktu ataupun selisih waktu di antara keberangkatan mereka. Di sini ada 80 km per jam dikalikan setengah jam. Jadi jarak yang sudah ditempuh oleh Arman adalah 40 km. Baik, dilanjutkan. Sekarang kita cari untuk waktu berpapasan, maaf ya, ini bukan muncul tapi berpapasan. Ini bisa kita cari dengan mengurangkan jarak yang akan ditempuh 180 dikurangi dengan jarak yang sudah ditempuh oleh Arman, dibagi dengan menjumlahkan kecepatan mereka berdua karena akan bertemu. Oke, jadi jarak yang masih tersisa itu ada 140, sedangkan kecepatan mereka setelah dijumlahkan juga 140. Maka waktu untuk berpapasan, sekali lagi ini bukan menyusul, tapi waktu untuk berpapasan adalah 1 jam setelah keberangkatan orang yang kedua, atau di sini adalah Danu. Nah, pertanyaannya pukul berapa mereka akan berpapasan?
Mereka akan berpapasan pada pukul, di sini karena keberangkatan orang kedua pukul 10.30 ditambah 1 jam, maka mereka akan berpapasan pada pukul 11.30. Nah, demikianlah tadi penjelasan mengenai jarak, soal, serta pembahasannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa membantu kalian untuk belajar, membantu kalian menambah ilmu pengetahuan. Dan apabila selama saya menyampaikan pada kesempatan kali ini ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.